안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Yo, halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film Korea yang berjudul Horror Story 1. Hayo kita mulai. Film ini diawali dengan seorang gadis yang ditangkap oleh seorang pria gila yang mengancam akan menghabisinya. Selayaknya orang gila, dia meminta gadis itu menceritakan cerita menakutkan agar bisa tertidur. Maka cerita pertama yang berjudul Jangan Menjawab Pintu pun dimulai. Berkisah tentang dua kakak beradik yang bernama Sunny dan Moon yang tinggal di sebuah apartemen. Seperti biasa, kebanyakan orang tua sibuk bekerja dan mereka diantar pulang oleh gurunya setelah kelas dibubarkan. Sesuai pesan ibu mereka, jangan pernah membukakan pintu untuk orang asing dan jika ada yang mengantar sesuatu, cukup suruh taruh di depan pintu. Kebetulan saat itu ada paket dan Sunny pun mengambilnya setelah memastikan sang kurir sudah pergi. Setelah itu dia menelpon ibunya untuk mengatakan bahwa paketnya sudah tiba dan ibunya menyuruhnya untuk memeriksa kembali pintu depan karena door lock sistemnya sedang tidak berfungsi dengan baik. Sunny menuruti perintah ibunya dan benar saja pintu itu tidak tertutup rapat. Sewaktu Sunny ingin menarik pintu itu, ada sosok laki-laki aneh yang sudah di depan pintu. Singkat cerita, pria itu berhasil menerobos masuk dan Sunny pun menarik adiknya untuk masuk ke ruangan sebelah. Siapa sangka pria itu sudah berdiri di belakang jendela yang siap memecahkan kaca. Hal buruk pun tak terelakkan lagi. Mereka tertangkap dan pria itu lalu mengarahkan pisau ke arah Sunny yang ternyata itu semua hanyalah mimpi. Setelah itu dia berjalan ke dapur dan di sana terlihat sosok pria yang ada di mimpinya. Pelan-pelan Sunny berjalan mundur dan mengambil ponselnya. Dia lalu mengajak adiknya untuk bersembunyi di dalam lemari kamar dan menelpon ibunya. Sayangnya, panggilan tidak tersambung dan pria asing itu sudah masuk ke dalam kamar dan membuka lemari satu persatu. Saat pria itu sudah berdiri tepat di depan lemari di mana mereka berada, Sunny kaget melihat mata dari pria itu yang sangat menyeramkan. Moon juga melihat sesuatu yang aneh dan menyuruh kakaknya untuk menyenter bagian bahunya yang ternyata ada rambut yang sangat panjang. Ada sosok hantu perempuan di dalam lemari yang membuat mereka langsung kabur. Pintu utama terkunci sedangkan pria itu tampak pelan-pelan menuruni tangga. Sebuah pintu terbuka dan tanpa pikir panjang, Sunny mengajak adiknya segera berlari ke dalam. Di sana ternyata tidak lebih baik. Hantu perempuan itu muncul dan Sunny hanya bisa memejamkan mata sambil meyakinkan diri sendiri bahwa ini pastilah hanya mimpi. Tapi setelah dia membuka mata, hantu perempuan itu malah sudah dekat di depan matanya. Orang berkata dunia menjadi objek ketakutan saat kita dilahirkan. Manusia takut untuk membuat cerita horor terburuk yang pernah mereka bayangkan. Cerita kedua, perbuatan jahat tidak bisa ditutupi selamanya. Inilah sosok seorang pria yang gemetaran dengan ketakutan. Dia terlihat berdiri dengan foto mendiang kakaknya dan menelpon seseorang untuk melakukan protes atas kematian kakaknya. Menurutnya sangat tidak adil di mana kakaknya mengakhiri hidup karena mendapatkan tuduhan dari perusahaan yang belum terbukti kebenarannya, ditambah kakaknya sudah mengabdi dari dia berumur 19 tahun. Apapun itu, pejabat perusahaan mengatakan tidak peduli siapa yang benar dan salah. Intinya, pekerja memang sudah ditakdirkan bernasib buruk. Perempuan berhati busuk ini berkata uang bisa membeli segalanya dan memutuskan untuk mengakhiri semuanya hari ini. Eksekusi pun dilakukan. Para pekerja dihajar termasuk pria yang protes ini. Ternyata salah satu pejabat jahat itu adalah ibu dari Sunny dan Moon. Setelah perbuatan jahatnya hari itu, malamnya dia mengingatkan anaknya untuk tidak membukakan pintu kepada siapapun. Nah, kita kembali ke cerita saat pengantar paket meletakkan kiriman di depan pintu. Sesungguhnya kurir itu belum pergi dan bersembunyi di balik dinding. Setelah itu dia menyelinap masuk dengan membawa sebuah jerigen berisikan bensin. Tidak tahu apa yang dia lakukan yang terdengar, suara Sunny yang berteriak minta tolong dan setelah itu terlihat Moon yang memohon agar tidak menghabisinya. Di belakang Moon sendiri terlihat ada sosok hantu perempuan. Pria ini jelas sebenarnya bukan orang jahat tapi karena rasa sakit hatinya, dia pun melakukan kejahatan dengan tujuan balas dendam. Hantu itu mungkin adalah kakaknya yang mendongakkan kepala dan tamatlah mereka semua. Cerita lalu kembali ke garis pencerita. Pria gila itu sempat tertidur sebentar tapi bangun lagi. Dia memberikan sekotak gigi yang diambil paksa dari korbannya dulu untuk menandakan agar gadis tersebut melanjutkan cerita lainnya. Cerita ketiga, penerbangan abadi.
seorang pramugari yang menumpang taksi dibawa ke daerah hutan dan dihabisi di sana. Tak berapa lama, berita menyiarkan seorang pria bernama Duho ditangkap dengan tuduhan pembunuhan dan penculikan belasan wanita. Dalam melancarkan aksinya, dia berpura-pura menjadi supir taksi dan korban terakhirnya merupakan seorang pramugari. Sekarang tersangka akan dibawa ke Seoul dengan pesawat terbang yang akan dikawal oleh 2 anggota kepolisian. Sojung, seorang pramugari yang akan membawanya ke Seoul, merasa was-was apalagi tersangka sudah pernah 2 kali kabur sebelumnya. Tersangka dibawa ke dalam pesawat dan di ujung sana, dia melihat penampakan hantu pramugari yang dihabisinya dulu. Pesawat lepas landas dan ironisnya, pramugari yang menjadi korban tersebut harusnya menjalani jadwal penerbangan mereka sekarang. Kokpit kru sendiri merasa agak tidak nyaman dengan penerbangan itu, sementara di kabin, tersangka mulai mencari celah. Dia melihat sebuah pen yang tercecer di lantai dan langsung menginjaknya. 1 polisi terlihat mengantuk dan 1 pramugari asik mendengarkan musik. Sojung mengantarkan minuman ke dalam kokpit dan di dalam kabin, tiba-tiba sudah terjadi penusukan. 1 polisi tewas mengenaskan dan 1-nya lagi sekarat. Sekarang dia mengincar pramugari yang sedang mendengarkan musik. Singkat cerita, dia pun menjadi korban dan Sojung yang baru saja keluar dari kokpit kaget melihat pemandangan di kabin. Sojung dijadikan sandera dan disuruh untuk mengetuk pintu kokpit. Sebelum pintu dibuka, pria itu mengambil konde rambutnya dan lalu menghempaskannya. Sojung pingsan dan di saat first officer melihat keluar melalui lubang spy, konde itu langsung ditusuk yang menembus mengenai matanya. Situasi menjadi kacau dan pria itu ingin mendobrak pintu kokpit. Sojung yang tersadar dari pingsannya langsung menusuk kaki pria itu yang membuatnya semakin murka. Dia tidak tertarik mengejar Sojung dan terus mendobrak pintu yang akhirnya berhasil. Sojung yang berlari ke belakang kaget melihat temannya yang sudah tewas. Setelah membereskan Kapten, pria itu menuju ke galley belakang dan di sini dia melihat hantu pramugari korban pertamanya itu yang terus menatapnya. Bukannya takut, dia malah melayangkan tendangan yang hanyalah mengenai mayat pramugari yang dihabisinya barusan dan hantu itu sesungguhnya berdiri di belakangnya. Sojung yang bersembunyi di sebuah tempat diberitahu salah seorang polisi yang masih hidup bahwa ada senjata di kantong temannya. Dia pun mencoba menghubungi Kapten tapi tidak ada jawaban dan di kabin terlihat hantu pramugari itu yang sedang nemplok di punggung pria gila itu. First officer ternyata masih selamat dan segera mengambil kontrol pesawat. Sojung mengendap-endap ke bawah kursi yang bermaksud ingin mengambil senjata pakbol. Sayangnya, misi gagal dan dia pun tertangkap. Pria itu bersiap untuk menghabisi Sojung dan di saat-saat seperti ini kebetulan pesawat masuk ke cuaca yang kurang baik yang menyebabkan guncangan. Hantu itu kembali menampakkan diri dan Sojung mengambil kesempatan dengan meremas kaki pria itu dan langsung melarikan diri. Sayang sekali, pistol yang dicari Sojung sudah berada di tangan pria tersebut. Yang dia lakukan sekarang adalah menembak Pak Pol yang masih hidup dan Sojung pun merasa harus melawan pria gila ini. Dengan segera dia mematikan lampu kabin dan langsung menabraknya dengan troli sampai mental. Bangun-bangun, hantu itu muncul tepat di wajahnya sambil berteriak tapi sama sekali tidak membuatnya takut. Dari belakang, Sojung menodongkan pistol dan langsung menembaknya. Sampai di sini seharusnya semua sudah berakhir, tapi siapa sangka pria itu belum mati dan malah menembak first officer. Sang penerbang sudah tewas dan sudah dipastikan penerbangan itu juga berakhir tragis. Sudah beberapa cerita tapi pria ini belum juga mengantuk, malah merasa lapar. Selagi pria itu menyiapkan makanan, ibu dari gadis ini menelpon dan dia pun terpaksa memberikan alasan bahwa sedang belajar di rumah temannya. Melihat sinyal dari pria itu, dia langsung menceritakan kisah berikutnya yang berjudul Resep Rahasia. Seorang gadis dengan memakai baju pengantin berlarian mencari kamar mana yang bisa dimasuki dan sayangnya dia malah terbacok. Sebelum kejadian ini, seorang gadis bernama Bakji akan menjalani operasi plastik yang ingin terlihat seperti kakaknya yang bernama Gongji. Inilah sosok perempuan bernama Gongji tersebut. Rencananya dia akan menjadi istri ke-6 dari seorang pria yang kaya raya. Tidak penting ada atau tidaknya sebuah perayaan, yang penting adalah kehidupan mewah di saat menjadi istri sah, walaupun yang ke-6. Yang sedang bersamanya ini adalah ibu tirinya dan Bakji adalah anak kandung dari ibu tirinya sedangkan ayahnya sendiri sudah meninggal. Suatu malam mereka makan malam bersama dan ibu tirinya sengaja mengajak Bakji untuk ikut bergabung. Gongji mengatakan adiknya mempunyai selera berpakaian yang sama, sampai sepatu-sepatu pun semua sama, yang langsung dijawab Bakji bahkan tipe pria pun sama. Dari bawah meja, Bakji mulai menggoda pria itu, tapi tidak direspon olehnya. Pria ini sebenarnya sudah berusia ujur, tapi gosipnya dia mempunyai tempat dan dokter pribadi yang bisa melakukan operasi plastik.
Pria ini tetap memilih Gongji, dan sewaktu mereka sedang berduaan, pria ini berkata menyukai bau badan Gongji yang seperti pelam manis asam. Gongji merasa seperti ada tangan ekstra di punggungnya, juga tahu bahwa Bakji sedang mengintipnya. Sewaktu Bakji ingin lanjut mengintip, ada pin yang hampir saja mengenai matanya. Gongji mengingatkan lain kali, pin itu akan menembus matanya jika dia melakukannya sekali lagi. Ibunya masuk ke kamar dan menanyakan seberapa besar tingkat keberhasilan merayu pria tersebut. Ibu dan anak 11-12, semua hanya demi kehidupan mewah tanpa tahu resiko yang dihadapi. Besoknya di rumah pria itu, asisten rumah tangga menyajikan acar yang katanya sebentar lagi akan habis. Pria itu menjawab bahan baku sedang on the way dan acar yang dibuang pembantunya tadi di wastafel itu terlihat seperti jari seseorang. Gongji dikirimkan baju pengantin dan sebenarnya masih ada cincin yang belum diberikan. Sewaktu pembantu itu hendak pergi, Gongji memberikan sebuah payung kepadanya untuk berjaga-jaga karena hari terlihat mendung. Malamnya, gaun itu meneteskan darah dan Gongji histeris melihat kakinya yang buntung dan ternyata itu hanyalah mimpi. Sewaktu dia terbangun, gaun itu sudah tidak ada yang ternyata sedang dicoba oleh saudarinya. Si emak sesat ini terus mengajarkan anaknya trik-trik menjadi pelakor. Gongji pun kesal dan menyuruh adiknya untuk melepaskan bajunya. Mereka tertawa dan berkata, lupakan. 넌 어차피 못 가, 결혼식에. 내가 왜? 발이 없잖아. Gongji pun histeris melihat kakinya yang lagi-lagi ternyata hanyalah mimpi. Walaupun begitu, pagi itu dia terbangun dengan kondisi kamar yang terkunci dari luar dan baju pengantin yang sudah lenyap. Setelah itu dia merasa tidak enak badan dan akhirnya pingsan. Yang akhirnya dinikahkan dengan pria itu tentu saja Bakji. Ibunya mengaku Gongji mengalami cedera dan Bakji lah sebagai pengganti. Sang ibu melakukan promosi gencar dengan mengatakan Bakji lebih muda dan mempunyai kulit yang lebih lembut, tapi menurut pria ini, Bakji tidak mempunyai bau seperti Gongji. Si Mak Matre dengan cepat berkata Gongji itu ibarat semangka yang menyimpan bau di dalam. Orang tidak akan mencium bau tersebut jika tidak membelahnya. Pria itu pun mencoba mencari bau tersebut dan mengatakan ingin mencoba memakannya. Malamnya, Gongji sadar dan sudah berada di tempat yang berbeda. Di luar, dia melihat pembantu pria itu yang sedang memotong daging yang diakuinya ingin membuat acar. Menurut pembantu itu, dia menemukan Gongji yang keracunan di rumah saat dia ingin menyerahkan cincin kawin yang harusnya diberikan sewaktu pengiriman gaun pengantin. Pembantu itu memperlihatkan cincin itu tapi langsung dibuang ke tumpukan daging sambil berkata, "Kau beruntung." Gongji salah paham dan menuduh pembantu itu telah bersekongkol dengan Bakji lalu mengambil cincin tersebut. Sang pembantu berkata, "Lupakan pernikahan itu dan setidaknya aku sudah membayar kebaikanmu untuk payung tempo hari." Kembali ke Bakji, dia masih terpesona melihat semua hal milik suaminya, terutama ruang operasi pribadinya. Alat-alat di ruangan itu terlihat lebih seperti alat potong pertukangan daripada operasi plastik. Tak lama setelah itu, dia pun disuntik dari belakang. Gongji sendiri masih ngotot ingin menikah dan pergi ke rumah calonnya. Sekarang, Bakji sudah berada di meja operasi tanpa bisa menggerakkan badan. Sayatan demi sayatan pun dimulai dan pria ini sangat menikmati ekspresi-ekspresi ketakutan, kesakitan juga gemetaran dari korbannya. Di luar sana, Gongji tampak pelan-pelan menuju ke ruang eksekusi. Dia syok melihat Bakji yang sedang dikuliti dan langsung berlari keluar, lalu bersembunyi di sebuah ruangan yang dipenuhi baju pengantin. Pria yang menyadari kehadirannya pun melakukan pencarian dan beruntungnya saat-saat seperti ini dia dipanggil oleh pamannya. Gongji melihat sebuah patung manekin tanpa kepala yang seakan bisa mengambil nafas dan ternyata lagi-lagi hanyalah mimpi. Tapi anehnya, cincin itu ada di jarinya dan ibu tiri mengabarkan bahwa pria itu akhirnya memilih Bakji. Gongji lalu berdandan seperti Bakji dan berkata ini semua untuk mengenang Bakji, tapi si ibu tiri masih tidak mengerti dan berkata putrinya sudah hidup bahagia. Dia juga dikirimkan semangkuk acar yang katanya super enak tanpa tahu bahwa itu terbuat dari daging anaknya. Gongji pun sudah tidak tahan dan membongkar asal dari daging itu dan menyuruh ibunya untuk menyicipi lebih banyak. Sekilas Gongji berubah menakutkan seperti Bakji yang berdarah-darah dan semangkok acar daging pun jatuh. Sekarang baru terlihat ada bola mata. Bola mata itu berdenyut dan penampakan Gongji berubah tanpa mata, sedangkan di rumah pria itu, dia makan acar daging yang katanya membuatnya semakin awet muda. Setelah cerita ini, tidak juga si laki-laki gila ini tertidur bahkan semakin menakutkan. Gadis itu berusaha untuk membujuknya dan cerita selanjutnya berjudul Ambulans yang berada di zona kematian. Sebuah daerah dibanjiri dengan mayat yang berceceran karena penyakit menular. Seorang ibu mencari pertolongan di mana anaknya dalam keadaan tidak sadarkan diri.
Pertolongan pun diusahakan di dalam mobil ambulans yang sedang jalan. Ada sebuah luka di tangan anak itu yang diakui ibunya karena kecelakaan dan bukan karena digigit tikus. Dokter tidak percaya begitu saja dan melakukan tes. Hasil tes negatif, tapi yang mencurigakan sekarang adalah ibunya. Dia terlihat gugup dan melirik kotak vaksin yang ada di sebelahnya. Di saat dia ingin mengambil vaksin itu, sayangnya dia kegap dan dokter menanyakan alasan kenapa dia menginginkan vaksin tersebut. Apakah anak itu tergigit atau tidak, tapi si ibu mengaku tidak tahu karena dia sempat pingsan saat kecelakaan. Dokter pun murka dan memerintahkan untuk membuang mereka di jalan, tapi suster masih berbaik hati. Dia meminta dokter untuk menunggu sebentar lagi mengingat hasil pemeriksaan tadi negatif. Menurut dokter, pemeriksaan setelah tergigit itu tidak menunjukkan hasil yang sempurna, dan jika sampai anak itu berubah, maka habislah mereka semua. Setelah berdebat, akhirnya dokter mengalah dan memeriksa kembali adakah vaksin yang tersisa dengan menelpon ke rumah sakit. Entah sebenarnya ada atau tidak, tapi dokter berkata rumah sakit sudah tidak punya dosis vaksin tersisa dan tidak memperbolehkan siapapun yang terinfeksi untuk dipindahkan ke sana. Segera dia ingin melempar anak tersebut keluar, tapi ibunya melarang. Singkat cerita, ibu itu dilumpuhkan dan sekarang dokter masih berhadapan dengan suster yang menanyakan apakah benar dari pihak rumah sakit berkata demikian. Suster seakan tidak percaya dan ingin menelpon sekali lagi, tapi dicegah oleh dokter. Mereka pun terlibat gampar-gamparan dan dia memaksa untuk menghentikan ambulans. Semua orang dikeluarkan dan dokter mengancam jika suster masih mau ikut, maka dia harus segera naik karena sebentar lagi tikus akan datang. Tiba-tiba anak itu gemetaran dan di saat-saat seperti ini, dokter dan suster masih memperdebatkan perbedaan pendapat masing-masing. Anak itu lalu memuntahkan darah yang mengenai wajah dokter dan saat itu juga si ibu langsung menyerangnya. Dokter pun melakukan perlawanan dan dia malah ditembak suster. Dari jauh terlihat ada yang berlari ke arah mereka yang semakin kesini semakin banyak. Ibu dan suster segera memasukkan kembali anak itu ke dalam ambulans, begitu juga dengan dokter yang masih terselamatkan. Tapi sayang, nasib berkata lain. Para zombie yang sudah terinfeksi itu nempel di bagian mobil dan berhasil menariknya keluar ditambah sang ibu yang membantu memukulnya karena saking dendamnya. Dokter pun akhirnya menjadi santapan para zombie. Hal ini mengerikan menurut suster dan dia mulai melirik sebuah jarum di sampingnya. Sebelum sempat beraksi, dia sudah diserang oleh anak itu yang memang sudah berubah menjadi zombie. Ibunya sendiri menjadi korban dan ternyata hanyalah mimpi. Karena mimpi itu, diam-diam dia mengambil darah anak tersebut dari kakinya dan memeriksa darah itu sekali lagi. Lampu terowongan malam itu sedikit mengganggu penglihatan seakan hasilnya memang positif ditambah alat itu terjatuh dan kelindes oleh roda bunker. Sekarang ibunya yang pikirannya agak terganggu. Dia terus mengatakan putrinya tidak tergigit dan masih menjadi manusia normal sambil memegang pistol. Suster mengalihkan perhatiannya dengan menyuruhnya mengambil perban untuk membungkus luka anaknya. Selagi ibu itu membelakanginya, suster pelan-pelan ingin mengambil pistol tersebut sedangkan supir sendiri menunjukkan gejala aneh. Dia menabrak sesosok zombie dan hal itu membuat suster dan si ibu jadi rebutan pistol. Zombie semakin banyak berdatangan dan digiles satu persatu. Pistol tidak sengaja menembak dan mengenai supir. Si ibu berhasil mengalahkan suster dan mengambil alih kendaraan. Supir yang sudah menjadi zombie itu ingin menyerang tapi langsung dihajar sama si mama. Di belakang, suster bangun dari pingsannya dan ingin segera mendorong anak itu ke bawah. Siapa sangka di detik-detik terakhir maknya muncul yang langsung menahannya. Suster malang itu pun akhirnya dihabisi. Mobil mereka pun sampai di zona aman walaupun dengan kondisi yang terbalik. Tak berapa lama anak itu sadar dan ternyata memang manusia normal yang tidak terinfeksi. Justru di tangan ibunya itu ada gigitan dari supir tadi dan dia pun akhirnya berubah menjadi zombie dan menggigit anaknya. Cerita terakhir ini akhirnya membuat pria gila ini tertidur lelap. Pelan-pelan gadis itu ingin berjalan pergi tapi sayangnya ponselnya berbunyi yang membuat pria itu bangun dan mengarahkan pisau ke lehernya sambil berkata, 재미있나? 어때? 들어볼래? 내 무서운 이야기. tamat. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 공유 잊지 마시고요. 다음 영상 알림을 위해 알람 설정도 부탁드립니다. Sampai jumpa.